Bersama saya adalah sahabat saya Mas Husnan. Beliau adalah Ketua Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Yang sekarang ini jumlah sekolahnya sudah tersebar di 200 lokasi di seluruh Indonesia. Dan kita akan bahas tentang alternatif pendidikan yang suatu saat nanti saya yakin akan jadi mainstream di Indonesia. Mas Husnan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Indra. Oke, saya ingin mulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar dulu nih Mas Husnan. Saya kenal Bang Leno Novo sebagai, beliau adalah founder dari Sekolah Alam, penggagas Sekolah Alam. Sekolah Alam. Itu kurang lebih 18 tahun yang lalu, Mas. Ya. Oh gitu? Oh iya. Dan mengetahui sepak terjangnya beliau, saya meyakini satu hal, dan ini opini saya nih Mas ya, bahwa ketika Bang Lendo menginisiasi Sekolah Alam 25 tahun yang lalu, itu adalah bentuk dari pemberontakan beliau terkait dengan atau terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Betul nggak? Iya, betul Mas. Jadi Bang Lendo itu melahirkan gagasan tentang Sekolah Alam pada saat beliau ada di penjara. Oke. Ya. Ini ceritanya kayak Buya Hamka nih kayaknya nih ya. Iya, betul. Jadi pada saat mahasiswa ITB demo, kemudian ditangkap. Beliau tuh kuliah di ITB waktu itu. Ditangkap, kemudian itu bersama dengan Pak Fazlur Rahman dan lain-lain gitu ya. Kemudian di penjara. Di situ kemudian terjadi perenungan. Perenungan pertama yang sering diceritakan itu kenapa orang itu menghargai manusia karena titelnya, karena waktu itu kan profesor dan lain sebagainya gitu ya. Bukan karena perilakunya, bukan karena akhlaknya gitu ya. Gitu. Kemudian Bang Lendo itu kan pentadabur Al-Quran yang keren ya. Jadi di dalam penjara itu kemudian mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Maka ketemulah ayat-ayat yang terkait dengan alam semesta. Aku ciptakan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan untuk supaya kita berpikir. Gitu. Bang Lendo sering menyampaikan berpikir itu aktivitas dialektika akademika. Dialektika akademika. Iya. Itu mestinya persekolahan. Oh, bukan pendidikan, tapi persekolahan. Oke. Gitu. Dialektika akademika. Maka kemudian pada saat keluar dari penjara, mulailah menggagas itu tahun 98 di Ciganjur, menggagas namanya Sekolah Alam Ciganjur. Oke, sebelum lanjut. Jadi kalau dialektika intelektual, betul tadi ya namanya itu ya? Dialektika akademik. Jadi tempat orang itu dialektika akademik. Jadi dialek akademik itu namanya persekolahan. Persekolahan. Bukan pendidikan. Oke. Sebelum lanjut, itu dulu tuh. Tolong diperjelas. Maksudnya apa itu ya? Jadi dialek akademik itu adalah persekolahan. Bedanya apa persekolahan sama pendidikan? Ya, kalau persekolahan itu kan memang dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Kata gitu. Sekolah itu bermakna gedung sekolahnya. Iya, ada ruang dan waktu. Ada ruang dan waktu. Ya. Kalau pendidikan kan dia punya lifetime yang panjang ya. Kan dia tidak berbatas umur kan. Proses pendidikan kan sejak lahir sampai liang lahat gitu ya. Itu jadi secara waktu tidak ada batasan dan tidak ada batasan ruang juga. Ada di satu tempat, apalagi harus dalam sebuah gedung ya. Itu pendidikan namanya. Tapi harusnya Kementerian Persekolahan Indonesia gitu ya harusnya ya, bukan pendidikan ya. Ya, persekolahan membekali orang supaya dia mengalami proses pembelajaran proses pendidikan yang lifetime-nya sampai akhir hayat kan gitu ya. Itu dibekali di dunia persekolahan kan mestinya. Mestinya? Iya. Silakan dilanjutkan itu. Mestinya tuh berarti ada penjelasan dulu kenapa kok mestinya gitu. Iya, karena sekarang kan dunia persekolahan orientasinya kan ke
pekerjaan, ke ijazah, kan gitu-gitu ya. Gitu. Itu yang sebenarnya hasil renungannya Bang Lindo waktu di penjara itu justru menemukan bahwa ada apa? Misalnya ada kesalahan desain dari persekolahan atau kesalahan orientasi dari pendidikan atau apa gitu. Jadi iya, kesalahan orientasi dari proses persekolahan yang ada gitu ya. Bang Lindo selalu menekankan kalau dalam penjelasannya itu seluruh proses pendidikan kita itu kan ujungnya harusnya ke akhlak. Jadi Bang Lindo suka merujuk kepada Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu ya. Jadi ujung dari sebuah proses pendidikan di sekolah alam itu 80% orientasinya akhlak. Perilaku gitu ya. Jadi bukan ijazah, bukan pekerjaan dan gitu. Gitu. Yang berikutnya proses pendidikan di sekolah alam harus menumbuhkan potensi individunya, potensi anak-anaknya tereksplorasi. Maka dia harus punya keragaman, menghargai keberagaman. Oke, sorry, ini mungkin bukan spesifik sekolah alam kali ya. Harusnya yang namanya pendidikan atau persekolahan adalah itu tadi ya, berujung kepada akhlak, menghargai keragaman, gitu ya. Karena bisa jadi nanti ada institusi pendidikan atau pola pendidikan yang bukan sekolah alam sebutannya, tapi juga mengarah ke sana gitu. Tapi juga menghargai keberagaman, kan bisa juga gitu ya, Mas Husnan ya? Oke. Cuma metodologinya kan pesannya kan di dalam penciptaan langit dan bumi, tumbuhan, turunnya hujan, angin dan sebagainya itu adalah pesan bagi orang-orang yang berpikir gitu. Maka alatnya adalah alam gitu, semesta. Inspirasinya datang dari situ soalnya. Dari situ gitu. Gitu. Di dalam proses itu melalui interaksi kita menyebutnya belajar bersama alam. Jadi alam sebagai objek, alam sebagai ruang, alam sebagai metodologi gitu. Outputnya adalah akhlak gitu. Gitu, Mas. Oke. Kita tertarik untuk ngebahas tentang metodologi nanti sedikit ya, di belakang. Demikian juga bagaimana memanfaatkan alam sebagai proses pembelajaran yang berujung pada pendidikan, bukan hanya persekolahan tadi ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya rasa bagus kalau kita memulai justru dari menyadari apa yang salah dulu deh. Supaya kita bisa melihat, oh ini harusnya dibawanya kemana, dan bagaimana nanti sekolah alam bisa menjadi salah satu solusi yang layak dipertimbangkan di sana. Gitu. Jadi balik lagi, kalau memang tadi saya memulai dengan Bang Lindo itu kayaknya memulai sekolah alam itu dengan semangat pemberontakan terhadap sistem pendidikan atau yang disebut persekolahan yang ada pada saat ini gitu ya. Bahkan pada saat awalnya tidak diakui, sekitar 10 tahun lalu sekolah alam. Sekolah alam tidak diakui ya, betul. Nah, berarti kan udah benar-benar pemberontak lah ya. Jadi nggak salah dong, saya bilang itu pemberontak kan ya. Nah, pasti kan ketika ada orang yang sekelas Bang Lindo gitu, seorang intelektual yang mentadaburi Al-Quran gitu ya. Dan memang jiwanya memang jiwa pemberontak, buktinya masuk penjara gitu ya. Pasti ada sesuatu tuh yang memicu dia, sehingga dia terpikirkan untuk bersama dengan kawan-kawannya membangun sebuah alternatif untuk pendidikan. So apa yang salah dalam perspektif Bang Lindo dulu nih ya? Nanti habis itu Mas Husnan boleh juga nih nambahin ya, kan sekolah kan berkembang jadi milik banyak kan ya. Kebetulan Bang Lindo yang memulai. Apa dalam pandangan Bang Lindo pada saat itu yang salah dengan pendidikan kita sehingga dia akhirnya memutuskan untuk membangun sekolah alam? Bang Lindo juga pesannya seperti ini. Kita tidak hanya sekadar sedang membangun sekolah, tetapi membangun peradaban, sedang membangun peradaban. Jadi orientasi sekolah itu ujungnya adalah peradaban, masyarakat yang lebih baik gitu ya. Jadi yang salah dengan pendidikan 25 tahun lalu yang mungkin juga sampai sekarang belum berubah juga gitu itu apa berarti? Orientasinya. Kalau bukan pada peradaban, ke apa dong orientasinya? Kan kalau orientasi
pendidikan kita sekarang kan ke ijazah, ke pekerjaan gitu ya. Tapi apa yang salah dengan ijazah dan pekerjaan? Kan itu kan salah satu cara untuk bisa hidup kan, bukan ilmu kehidupan tapi ilmu penghidupan lah setidak-tidaknya. Dengan itu orang bisa hidup ya. Iya. Kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalau kita bekerja dan itu orientasinya pekerjaan, orientasinya ijazah itu kan berorientasi pada diri sendiri. Pada saat menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu berorientasi keluar dari dirinya, keluar dari kepentingan dirinya untuk memberi manfaat yang luas kepada orang lain. Oke, jadi boleh nggak kalau misalnya saya mencoba menerjemahkan kata orientasi tadi ya. Bang Aldido berharap pendidikan itu berorientasi pada bangun peradaban. Sementara orientasi pendidikan pada saat itu yang mungkin juga sampai hari ini adalah orientasinya pada ijazah dan pekerjaan. Adalah itu bicara tentang bagaimana kita ngelihat peran kita di dunia, selagi kita hidup. Apakah kita melihat peran kita sebagai ya pokoknya apa yang aku bisa dapatkan. Ya, dengan adanya ijazah aku bisa dapat pekerjaan yang lebih layak. Dengan pekerjaan lebih layak aku bisa dapat uang yang banyak. Dengan uang yang banyak aku bisa membeli rumah, membeli mobil dan sebagainya. So keakuannya yang sangat tinggi. Yang itu tanpa disadari itu terbentuk sejak kecil karena institusi pendidikan yang mendidik siswa-siswanya tanpa sadar mendorong mereka untuk memiliki keakuan yang tinggi. Yang itu salah satu lead measure-nya, ukuran yang dipakai bahwa kamu nanti bakal sukses. Sukses itu ditandai dengan kamu punya gaji yang tinggi atau usahanya berhasil adalah ijazahnya bagus dan lain sebagainya. Betul. Nah, sementara Bang Aldido mengatakan harusnya yang namanya pendidikan orientasinya tuh keluar justru, bukan pada diri sendiri, ke orang lain. Makanya disebut membangun peradaban. Peradaban juga berorientasi yang sangat panjang sekali. So, infinite games. Bukan hanya finite games, gitu ya. Jadi begitu kita tanya, Bang, yang dimaksud dengan peradaban itu kan abstrak. Apa itu definisi dia? Kata Bang Aldido, kita merujuk sama Al-Qurannya saja gitu. Pada saat Allah menciptakan manusia, berniat untuk menciptakan manusia, kemudian kan malaikat menolaknya. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, gitu ya? Itu peradaban yang kita maksud. Jadi kita harus jadi antitesa dari kekhawatiran para malaikat pada saat kita diciptakan, gitu. Jadi kita menciptakan generasi yang tidak membuat kerusakan, green, gitu ya, dan menciptakan perdamaian, peace, gitu. Nah, dalam proses pendidikan di sekolah alam inilah yang kemudian distimulus agar anak-anak mencintai kelestarian, gitu, juga mencintai perdamaian, gitu. Interaksi dengan alam dalam arti yang luas ya, alam kan hubungan kita juga alam kan, alam dalam arti yang luas itu membuat anak-anak punya kepedulian yang tinggi. Gitu. Kemudian pada sisi yang lain diajarkan untuk menumbuhkan kerelawanan. Jadi misalnya di dalam peristiwa Palestina, ya, hampir semua sekolah alam menggalang dana dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk terlibat di dalam proses penggalangan dana. Gitu misalnya. Pada saat terjadi bencana, gitu ya, di Lombok, Palu dan lain sebagainya, Cianjur, gitu. Semua sekolah alam terlibat di dalam penggalangan dana, tapi juga terlibat mengirimkan guru relawan, mengirimkan pelajar relawan, gitu ya, supaya orientasinya adalah orientasi keluar, orientasi menciptakan perdamaian. Perdamaian itu kan memperpendek kesenjangan kan, gitu ya. Kalau memang spiritnya Bang Lindo pada saat itu adalah mengembalikan orientasi pendidikan pada track yang sebenarnya menurut beliau, yaitu adalah membangun peradaban tadi. Bukankah itu juga bisa dilakukan di dalam bangunan sekolah? Atau itu nggak mungkin? Ya, kalau Bang Leno menjelaskannya gini,
bangunan itu adalah tempat berdiskusi. Setelah kita melakukan perjalanan-perjalanan, berinteraksi dengan alam, melakukan perjalanan keluar dan SMA, duduklah di ruang-ruang kelas itu untuk berdiskusi, merefleksi dari sebuah interaksi itu. Oke, itu menarik tuh teman-teman semuanya. Artinya adalah pertama gini, bahwa kita tetap memerlukan bangunan-bangunan itu. Karena tempat-tempat itulah di mana kita punya kesempatan untuk cooling down, refleksi, diskusi, gitu. Ya kan gitu kan. Tetapi yang lebih penting kalau dari jawaban Mas Susan tadi adalah ketika dia berkelananya itu, ketika dia berinteraksi dengan manusia lainnya, bahkan dengan alam yang ada di sekitarnya, itu yang harusnya mengambil waktu lebih lama dari perjalanan hidup manusia. Betul. Nanti setelah dia dapat pengalaman berinteraksi tadi dengan alam ataupun manusianya, baru dia ambil hikmahnya, dia share dengan temannya, ya, di dalam ruang-ruang yang tertutup nggak ada isu. Oke, yang jadi problem sekarang adalah anak dari pagi sampai sore dikunci di satu ruangan itu nggak sempat jalan-jalan interaksi sama manusia yang lain, apalagi alam. Padahal sekolah adalah masa transisi dari keluarga ke masyarakat. Masa transisinya malah justru di penjara dalam satu ruangan yang kotak dari pagi sampai malam gitu. Habis itu pulang les juga di gedung bertingkat juga gitu ya. Jadi masa transisi. Jadi di dalam dunia persekolahan itu kan interaksi yang biasa terjadi di dalam masyarakat itu harusnya ada di dalam persekolahan tadi. Yang itu nggak terjadi kebanyakan di pendidikan. Dalam konteks yang tadi Mas, tempat ruang di mana berdiskusi, berefleksi, itu kan ujungnya adalah hikmah. Hikmah itu kan kesadaran. Output dari kesadaran sebenarnya begitu yang disadari adalah nilai-nilai baik, itu akan mewujud menjadi akhlak. Gitu. Kan begitu ya? Gitu. Jadi akhlak yang tercermin itu dibangun di atas kesadaran, bukan di atas aturan ini boleh dan tidak boleh, kan begitu. Nah, itu menarik. Itu kan juga salah satu jadi kontrasnya antara sekolah alam dengan sekolah tradisional ya. Tapi kita tidak bisa berefleksi kalau kita tidak punya kegiatan, kan? Exactly gitu. Anak-anak udah dari pagi sampai sore di situ, habis itu dituntut kamu harus punya hikmah, kamu harus bijak gitu ya. Akhirnya hikmah dan bijaknya hanya didapat dari buku-buku. Gitu. Itu masuknya ke kepala lagi, bukan ke hati. Betul. Nggak jadi hikmah. Dia hanya jadi paling bagus pengetahuan. Bahkan kadang-kadang hanya informasi aja. Boro-boro pengetahuan. Begitu. Karena hikmah tuh hanya bisa dalam hati ya. Dan proses pengendapan. Ini menarik ya teman-teman semuanya ya. Karena saya rasa sih ini yang menjadi core diferensiatornya ya antara pendekatan sekolah alam dengan pendekatan sekolah tradisional ya. Bahwa anak justru diberikan ruang dia mau eksplorasi dulu, interaksi dulu dengan manusia dan alam sekitarnya, kemudian dia akhirnya dapetin pengalaman dan pembelajaran yang di-share di dalam ruangan, dan itu jadi hikmah yang dia dapatkan. Hikmah yang kemudian membentuk akhlaknya dia. Karena terbangun kesadaran. Kesadarannya itu dengan hikmah itu, dengan hikmah tadi kan muncul kesadaran. Kesadaran itu yang melahirkan akhlaknya. Menggait perilaku. Kesadaran itu yang menggait perilakunya. Itu bahasanya lebih tepat. Jadi ketika si anak punya perilaku, misalnya akhirnya misalnya dia berkata santun dengan orang lain. Itu bukan karena diperintah untuk berkata, kamu harus santun ya gitu. Bukan karena ada aturan sekolah, ya harus berkata santun. Bukan. Karena dia menemukan sendiri, muncul kesadaran sendiri bahwa itu adalah yang paling baik. Gitu ya? Supaya bisa sampai muncul akhlak kayak tadi, tolong ceritain deh, Mas Susnan ya. Perjalanan seorang anak ketika dia belajar dengan model sekolah alam itu. Karena saya kira orang tua yang sedang menyimaknya juga penasaran. Sekolah alam kayak gimana sih? Apa kerjaan anaknya cuma jalan-jalan doang gitu? Apa yang dilakukan oleh si anak-anak itu? Dalam keseharian mereka, dalam keseharian ya? Iya, keseharian mereka di persekolah alaman. Sehingga kok bisa sampai muncul hikmah yang melahirkan kesadaran dan membentuk akhlaknya dia. Itu story-nya gimana tuh? Misalnya kegiatan berkebun. Misalnya, berkebun kan misalnya untuk anak-anak yang level TK, SD gitu ya. Dia kan datang ke kebun dengan
apa namanya, baju ayah, kemudian pakai topi. Itu lucu ya, dari dulu sebetulnya baju ayah ya, nggak pernah baju bunda ya. Iya, baju ayah. Ke kebun. Baju ayah itu maksudnya bajunya ayahnya yang dipinjam, yang dipakai supaya lebih longgar kan gitu, menutupi bajunya gitu, melindungi dari yang kotor dan lain-lain gitu. Nanti di kebun itu dia mengolah tanah, itu kan butuh proses. Kemudian menanam bibit. Bibit itu disirami, kemudian dia tumbuh, berkembang, dipelihara, dilindungi. Kemudian nanti pada saatnya, kalau buah berarti berbuah, atau kalau sayur berarti setelah cukup dipanen, gitu. Nah, pada konteks itu nanti ada refleksi di mana itu butuh waktu kan, butuh kesabaran. Karena menanam itu nggak langsung jadi gitu ya. Jadi butuh kesabaran. Ya, itu kan proses refleksi di dalam kelas gitu. Pada setiap proses-proses itu juga ada proses refleksi di kelas sehingga menumbuhkan perilaku. Perilaku itu perilaku merawat gitu misalnya. Gitu, perilaku menyayangi. Maka kalau dia menyayangi, dia akan tumbuh dengan baik. Maka sayangilah temannya, sayangilah orang tuanya dan lain-lain. Hikmah itu dia sendiri yang mengungkap. Siswanya itu sendiri. Itu memang tergantung dari umurnya ya, dari umurnya. Kalau umurnya prasekolah SD itu kan dia harus di-insert kan ya, disampaikan. Tapi kalau udah SMP, SMA dia harus belajar memperoleh hikmah dari setiap menyimpulkan sendiri karena itu yang akan masuk ke dalam jiwanya. Tapi kalau dia dilatih memperoleh hikmah dari sejak kecil, nanti dia akan terampil sih sebenarnya dia akan mengambil hikmahnya sendiri ya, belajar gitu. Gitu kira-kira. Nah yang menjadi tantangan adalah kurikulum kita itu tidak memberikan waktu bagi siswa untuk melakukan semua tadi. Karena dari pagi sampai sore itu isunya mata pelajaran yang begitu banyak dengan ujian yang begitu panjang. Gimana sekolah alam bisa ngakali kurikulum seperti itu sehingga siswanya masih tetap bisa punya pengalaman yang panjang tadi, di saat yang sama masih bisa ikut ujian dan lulus. Ini mungkin kerennya Bang Leonardo dan para Ashabikun al-Awwalun kita menyebutnya, itu sejak sekolah alam berdiri itu sudah tematik, kemudian integrasi antara mata pelajaran, sehingga butuh waktu yang lebih singkat daripada materi jadwal. Kita kan dulu belajar jadwal mata pelajaran ya. Dengan diintegrasikan itu menjadi lebih simpel. Di dalam satu tema tanaman, matematika jadi masuk. Jadi satu aktivitas itu sebenarnya dia belajar banyak mata pelajaran sekaligus. Yang itu menjadi konsep spiderweb kalau zaman dulu masalah ya. Sekarang kan itu yang digunakan di dalam kurikulum ke-13, kemudian bertransformasi menjadi kurikulum merdeka gitu ya. Jadi itu yang sudah biasa kita lakukan 25 tahun yang lalu. Gitu, yang kemudian sekarang digunakan dalam kurikulum. Artinya dengan kurikulum yang ada sekarang, sekolah tidak mengalami kesulitan untuk membantu siswanya tetap masih bisa menguasai mata pelajaran yang dipersyaratkan untuk ujian nasional zaman dulu ya, tanpa kemudian kehilangan opportunity untuk melakukan pengalaman-pengalaman tadi ya. Tanpa kehilangan, semua kurikulum dituntaskan. Ini semua aktivitas sekolah bisa dijalani dengan baik insya Allah. Gitu. Tadi 10 tahun pertama dibilang tuh tidak diakui gitu. Kenapa itu? Ya, memang kan ada persyaratan formal ya zaman itu ya. Harus ada bangku berseragam, bangunan permanen. Sementara nggak ada semuanya ya. Seragam nggak ada gitu kan, bangku nggak ada, lesehan ya, di saung ya. Gitu. Sekarang emang udah nggak ada persyaratan itu lagi? Karena mungkin seiring dengan perkembangan ya. Sudah lebih fleksibel, lebih fleksibel. Jadi hampir ya masih ada sih yang kadang-kadang masih ada kesulitan terkait dengan perizinan, tapi secara umum sudah diterima sebagai bagian dari satu sistem pendidikan. Ini menarik ya teman-teman semuanya. Artinya begini, bahwa ini mudah-mudahan membuka mata kita semuanya bahwa akan selalu ada alternatif. Untuk apapun yang ada, yang dihadirkan oleh manusia di muka bumi itu,
ya pasti kan tidak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah gitu kan. Dan betul. yang kita lakukan adalah berikhtiar cari terus yang lebih baik. Bisa jadi yang namanya sistem edukasi yang udah berlangsung mungkin lebih dari 100 tahun ini ya itu pernah jadi yang terbaik gitu. Tapi bukan berarti kemudian itu pasti yang terbaik. Justru kita semangat pemberontakan yang Bang Lindo mulai 25 tahun yang lalu itu kan membuka jalan bahwa ya kamu jangan stuck dengan hal yang sama terus dong. Coba cari jalan-jalan yang baru gitu. Siapa tahu itu akan bawa kita pada peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya kan, sistem yang lama yang berhasil dulu belum tentu itu yang paling cocok untuk masa depan kita. Karena isu-isu ngomongin Gen Z ini kan rame ya. Gimana sih? Kemarin dengan Mas Hindi itu ngobrol gimana cara nih ngajar dosen, ngajar mahasiswa Gen Z. Oh, ternyata pakai triknya panjang juga gitu ya. Susah juga jadi dosen sekarang ya gitu. Dan demikian juga dengan sekolah alam menurut saya. Sekolah alam logiknya dapat tadi aku. Nah, challenge-nya menurut saya adalah ketika SD, dan SMP bahkan masih make sense. SMA nih. Karena SMA seringkali kan itu adalah jembatan menuju perguruan tinggi gitu ya. Sementara kalau sekolah alam untuk SMA itu masih ya dia banyak jalan-jalannya, kemudian dia berkebun dengan alam. Sementara katakanlah dia mau kuliahnya nanti urusan teknik mesin gitu atau enggak bahkan dia mau jadi software engineer gitu ya. So gimana dengan SMA? Bahkan di Mas Usnan ini kan juga termasuk yang mendirikan sekolah alam Bogor ya? Iya. SAB ya? SAB. Dan SAB kan punya SMA-nya sekolah alam yang bukan SMA bahkan. SMX, betul ya? Yang itu non-formal. Iya. Non-formal itu kan artinya apa tuh? Dia tidak dianggap formal education untuk SMA ya? Iya, ngambil jalurnya paket C. Iya, nanti kalau dia mau ujian, ikutnya paket C. Jadi dia bukan sekolah formal SMA seperti pada umumnya. Nah ini menarik nih teman-teman semuanya. Ya, nah jadi dua pertanyaanku tuh. Gimana konsep sekolah alam tuh bisa diaplikasikan untuk setara SMA? Dan yang kedua adalah kenapa di sekolah alam Bogor SMA-nya memilih non formal tadi, yang namanya SMX tadi? Sampai dengan jadi kan sekolah alam itu ada 4 pilar Mas. Akhlak, logika, leadership dan bisnis. Saya mau bicara yang SMA itu hubungannya dengan bisnis ya. Jadi setelah kan aktivitas yang banyak itu kan sebenarnya menstimulus talent, kan gitu ya Mas ya. Jadi begitu kita punya banyak aktivitas kegiatan-kegiatan itu talenta kita kan terstimulus. Gitu. Itu di setiap jenjang itu kan keragaman aktivitasnya meninggi. Gitu. Misalnya kalau di level TK, SD itu kalau konteks bisnis ya, bisnis day, market day, magang yang dekat gitu. SMA itu magangnya dia sudah keluar kota gitu. Jadi dia terstimulus tuh talentnya. Jadi begitu SMA dia semakin fokus pada talentnya. Nanti kalau perguruan tinggi nggak kayak kita, setidaknya kayak saya Mas, nggak kayak saya. Kayak gimana? Kebanyakan kita kan kuliah itu asal masuk kan. Tapi begitu dia mengalami proses yang banyak beraktivitas, banyak ketemu orang dengan aktivitas yang beragam. Dia lebih bisa menemukan dirinya sendiri dan apa yang dia inginkan. Ya, begitu masuk kuliah dia akan sesuai dengan jurusan yang diambil akan sesuai dengan talentnya. Gitu. Itu yang keunggulan dalam tanda kutip keunggulan di aktivitas-aktivitas di sekolah alam gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menerapkan konsep sekolah alam yang mengalami banyak pengalaman tadi di SMA itu apakah sama? Sama. Cuman bedanya apa? Banyakin bisnisnya gitu kah tadi? Iya, karena di SMA itu sudah lebih banyak ke talent yang lebih serius. Jadi dia sudah belajar, kalau Mas Indra kan ngajarin design thinking dan lain-lain gitu. Bisnis model canvas itu mereka sudah belajar masih di usia-usia itu.
Jadi eksplorasinya dia bukan lagi kayak nanam cabai, kayak cita lagi ya. Enggak. Tapi dia berbisnis ya. Iya, bisnis. Jadi bikin interaksinya pun juga dengan vendor, gitu, dengan customers, gitu ya. Dengan para maestro. Jadi di jenjang yang lebih tinggi itu istilah yang kita gunakan learn to maestro. Jadi misalnya magang dengan Mas Indra kalau untuk bisnis ini gitu ya. Nanti magang dengan, tapi dia ketemu dengan maestro-maestro yang dia tidak hanya belajar tentang teknikal, tapi belajar tentang spirit. Gitu. Konsepnya masih sama, masih jalan-jalan, masih cari pengalaman dan interaksi, cuman level interaksi dan pengalamannya berbeda. Dan apakah memang harus bisnis? Kalau dia pengen jadi karyawan gimana? Professional, misal dokter gitu, misal arsitek gitu. Tidak masalah karena itu sesuai dengan talentnya kan sebenarnya. Tetap diakomodasi. Di SMX itu ya. Nanti begitu masuk ke perguruan tinggi, kan dia pilihannya bisa develop bisnis atau masuk ke perguruan tinggi. Tapi ke perguruan tinggi pun sudah sesuai dengan talentnya. Terus kenapa kok SMX itu tidak jadi SMA gitu ya? Karena jadi masuknya non formal. Kenapa pilihan itu yang diambil? Keleluasan kurikulum, Mas. Jadi kalau di SMA formal itu kurikulumnya dalam tanda kutip padat untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini kurang leluasa pilihannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi sekolah formal dengan kurikulum SMA yang ada, nggak bisa tuh melakukan hal-hal yang tadi diceritain Mas Susnan. Iya, waktunya tidak itu. Gitu ya. Sebagian besar waktunya tidak cukup untuk melakukan proses itu karena kayak magang itu butuh waktu yang lama ya. Kemudian kenapa di SMP bisa, di SMA nggak bisa, Mas? Iya, lebih karena memang kan kalau kita semakin fokus kan, Mas, yang beban-beban itu kan beban-beban yang dalam tanda kutip tidak perlu. Itu kan harus dikurangi gitu. Artinya kalau waktu SMP belum terlalu fokus. Fokusnya dalam hal apa maksudnya? Fokus dalam konteks dengan talentnya. Aktivitasnya dia berarti? Aktivitasnya dia, iya. Apakah misalnya gini, kalau waktu SMP karena pakai model yang tematik tadi, alokasi waktu untuk dia cari pengalaman dengan dia belajar kurikulumnya itu masih bisa diatur katakanlah 50-50 gitu misalnya. Jumlah pengalamannya juga bobot pengalamannya juga tidak terlalu besar. Ya. Begitu SMA pengalamannya harus lebih besar. Sementara kurikulumnya lebih demanding. Jadi ini nggak nyambung ya. Iya, belum connect. Yang mengakomodir itu di jalur kesetaraan. Dia tetap belajar, cuma beban kurikulumnya yang lebih jumlah mata pelajaran yang perlu diujiankan kan lebih terbatas ya kalau kesetaraan. Itu makanya diambil. Oke, last questions, Mas. Akan adakah universitas alam? Iya, ini teman-teman sedang di Lendonovo untuk meneruskan gagasannya Bang Lendo itu kan membuat Lendonovo Foundation. Salah satunya adalah melahirkan inisiasinya sudah dilakukan Maestro School of Technopreneur. Itu untuk jenjang perguruan tinggi. Konsepnya digital sama learn to maestro. Jadi pembelajarannya yang terkait dengan karena kan kurikulum itu nanti basisnya digital. Tapi yang terkait dengan profesinya itu lebih banyak berhubungan dengan maestro. Pasti ini juga saya nggak tahu ini akomodatif terhadap sistem pendidikan tinggi yang ada sekarang ya, gitu. Tapi yang selalu kita dua hal yang disampaikan oleh Bang Lendo itu kita tidak tadi yang pertama ya. Tidak hanya sekedar sedang membangun sekolah, tetapi membangun peradaban. Yang kedua itu eksperimen sampai mati. Masya Allah, gue suka yang terakhir. Jadi semua para pengelola sekolah itu para eksperimentalis. Iya. Dan aku senang adalah spirit bahwa pasti ada cara yang lebih baik dan tidak menerima apa yang ada sekarang seolah-olah menjadi cara yang terbaik. Iya.
Karena kalau mengatakan itu sombong sekali gitu ya. Justru dengan kerendahan hati kita, kita mencari ada nggak sih yang lain yang lebih baik terus-menerus. Ya, walaupun harus berbeda dengan apa yang sudah diatur secara kebijakan pendidikan negeri ini gitu, dan tidak menuhankan kebijakan itu juga seolah-olah kalau bukan itu nggak benar gitu ya. Karena wallahualam kita nggak tahu apa yang paling benar gitu kan. Makanya bisa kita lakukan eksperimennya tadi. Itulah yang dialami oleh Bang Lendo dan para foundernya ya. Pada saat awal-awal kan di Ciganjur mengalami begitu, tapi setelah 25 tahun kan kita menyaksikan sebentar lagi insya Allah jadi mainstream gitu. Begitupun nanti begitu teman-teman melakukan eksperimentasi Maestro School of Technology, bisa jadi one day itu suatu masa akan. Dan pola inovasi kan selalu begitu, Mas. Inovasi kan justru dia kan mendobrak status quo yang ada, yang pada awalnya hampir selalu tidak dianggap, tidak dibilang solusi, terabaikan. Sampai suatu ketika nanti dia akhirnya membuktikan dirinya sendiri bahwa itu adalah cara yang lebih baik. Baru semua orang bilang, harusnya dari dulu begitu. Makasih banget Mas Susnan untuk waktunya dan inspirasinya. Terima kasih banyak nih Mas Indra. Assalamualaikum.